Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya di sini ingin memperkenalkan buku yang berjudul Dasar-Dasar Usaha Tani di Indonesia, karya G.J. Fink, yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Buku ini membahas cara berpikir ilmiah dan sistematis dalam mengelola usaha tani. Tidak hanya soal menanam dan panen, tapi juga bagaimana seorang petani berpikir layaknya seorang pengusaha, menghitung, merencanakan, dan menilai hasil kerja secara efisien. Kemudian buku ini menjelaskan bahwa petani bukan hanya kegiatan tradisional saja, melainkan sebuah sistem ekonomi yang terencana. Berikut beberapa hal yang penting untuk dibahas. Pertama ada di bab 1, yaitu tentang faktor produksi pertanian. Jadi faktor produksi pertanian ini seperti halnya tanah, terus tenaga kerja, kemudian modal dan manajemennya dalam melakukan suatu produksi pertanian. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan keputusan usaha tani, mulai dari pemilihan jenis tanaman hingga cara meningkatkan hasil panen. Yang ketiga, peran teknologi dan pengetahuan lokal, yang dimana membantu petani beradaptasi dengan kondisi alam Indonesia. Jadi peran dari dalam teknologi dan pengetahuan lokal yang ada di pertanian itu dapat membantu kondisi alam Indonesia yang notabene hujan dan panas tropis. Kemudian yang keempat, efisiensi usaha tani. Jadi di mana petani diajak untuk menghitung biaya dan keuntungan agar kegiatan petani bisa berkelanjutan. Jadi adanya efisiensi usaha tani ini untuk nanti kedepannya bagaimana cara agar petani itu menghitung biaya keuntungannya dan biaya berkelanjutannya untuk modal selanjutnya, seperti itu. Yang kemudian yang kelima, yang terakhir, pembangunan pertanian nasional. Apa itu pembangunan pertanian? Yang dimana tidak bisa lepas dari peran petani kecil sebagai tulang punggung ketahanan pangan. Jadi adanya pembangunan petani nasional ini, ya, yang kelima ini, itu untuk seorang petani agar tidak lepas, ya, dari tulang punggung ketahanan pangan. Karena petani ini salah satu profesi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yang menjadi bahan pokok makan masyarakat dan menjadi peran yang sangat penting di negara kita ini. Kemudian melalui contoh-contoh yang nyata dari karya G.J. Fink menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi petani agar mampu mengelola lahan secara produktif dan ramah lingkungan. Contoh yang ada di sini itu banyak, semisal seperti ini. Nah, ini. Jadi jumlah anggota keluarga yang dihitung, kemudian ada pendapatan per keluarga dan pendapatan per kepala. Jadi yang ada di buku ini itu benar-benar dispesifikasi untuk seorang petani, yang dimana entah itu petani pemula ataupun petani yang sudah berpengalaman, seperti itu. Kemudian dasar-dasar usaha tani di Indonesia ini, buku ini bukan hanya
buku teori saja, tapi panduan praktis yang mengajak pembaca memahami logika ekonomi di balik setiap keputusan di lahan pertanian. Nah, buku ini relevan bagi mahasiswa petani yang penyuluh maupun siapa saja yang tertarik dengan dunia usaha tani. Jadi buku ini juga bukan terkhususkan untuk para petani, tapi juga bisa untuk para mahasiswa yang belajar menjadi petani, kemudian penyusulun ya, dan penyuluh maupun saja siapa yang tertarik untuk menjadi petani. Jadi adanya buku dasar-dasar usaha tani di Indonesia ini untuk ibaratnya tuh perkenalan awal bagaimana menjadi seorang petani di Indonesia ini, seperti itu. Dan buku ini tuh mengajar satu hal penting tentang kemajuan pertanian Indonesia bergantung pada cara berpikir para petaninya. Jadi kemajuan adanya teknologi, kemajuan adanya petani-petani di negara-negara yang lain ataupun negara kita sendiri, itu tergantung cara berpikir petaninya kita sendiri, seperti itu. Jadi adanya dengan buku dasar-dasar usaha tani di Indonesia ini untuk memajukan cara berpikir ataupun cara kinerja seorang petani di Indonesia agar lebih maju untuk kedepannya. Terima kasih. Sekian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.